Halo teman, OJK sarankan 7 hal ini buat nasabah yang nggak bayar hutang. Nah, berita ini dilansir dari okezone.com bahwa OJK resmi memberikan 7 sarannya kepada nasabah-nasabah yang tidak bayar tagihan alias galbay di pinjaman online. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya teman. Yang pertama adalah OJK menyarankan untuk menghitung utang secara rinci. Jadi kita bisa tahu kemampuan finansial kita untuk membayarnya. Misalnya kita harus tahu tentang hutang pokok kita ada berapa, bunganya ada berapa, dendanya ada berapa, dan itu bisa menjadi acuan kita agar untuk informasi ke depan, agar jika umpamanya ada debitur yang menagih atau orang yang menelpon menagih, itu kita bisa berdebat tentang masalah jumlah ini ya teman, karena sudah ada di aplikasi pinjaman online tersebut tentang rinciannya. Jadi umpamanya orang yang menagih itu rinciannya lebih besar, itu kita bisa tolak saja karena itu tidak sesuai dengan aplikasi pinjaman online yang sudah kita pinjam. Itu yang pertama, harus tahu tentang rincian hutang kita. Untuk yang kedua, OJK menyarankan jika ingin melunasi harus bernegosiasi dengan pinjaman online. Nah, negosiasi ini gimana Bang? Negosiasi ini artinya kita bisa berkomunikasi intens untuk masalah pelunasan itu terkait tentang penghapusan bunga dan denda dan perpanjangan durasi pinjaman. Ini terkait masalah kita karena kita yang punya hutang, kita yang tahu keadaan kita bagaimana. Jadi umpamanya kita ada uang tapi di bulan ketiga atau keempat, hutangnya bulan pertama, itu kita bisa bernegosiasi tentang perpanjangan durasi pinjaman. Umpamanya kita bulan ini kita tidak punya uang tapi 2 bulan depan akan ada uang, kita bisa bayar lunas seperti itu ya teman. Jadi negosiasi ini sangat penting dan ini saran dari OJK. Nah, untuk yang ketiga, saran dari OJK adalah memahami aturan OJK tentang hak dan kewajiban kita sebagai nasabah. Itu tertuang banyak sekali di peraturan OJK, jadi teman bisa baca saja di web resmi OJK. Intinya kita harus tahu tentang masalah hak dan kewajiban kita. Kita itu tidak boleh yang namanya melakukan one prestasi atau tidak bayar tagihan selama banyak waktu ya teman. Tapi itu karena kita terpaksa. Tapi kalau umpamanya kita ada uang ya dibayarkan saja tidak apa-apa. Dan untuk masalah penagihan pinjaman online itu juga harus kita tahu hak dan kewajibannya, terutama debitur yang menagih itu tidak boleh menagih secara kasar, intimidatif, itu wajib teman-teman tahu terlebih dahulu. Nah, untuk saran dan dari OJK yang keempat adalah kenali resiko terberat gagal bayar. Ini sangat penting sekali. Nah, resiko yang paling berat itu menurut saya dan menurut semua orang itu adalah BI checking. Artinya kita tidak akan bisa melakukan yang namanya pinjam-pinjam di bank swasta, nasional, atau di pinjaman online lain karena riwayat kita buruk. Menurut saya resiko terberatnya itu masalah di penjara atau sita aset itu tidak akan pernah bisa, karena itu beda ranah ya teman. Itu masuk ke ranah pidana bukan perdata. Jadi kita bisa santai saja, tidak perlu takut tentang masalah ini. Nah, untuk yang kelima adalah hindari memakai jasa pelunasan pinjaman online. Nah, di media sosial seperti Facebook, Instagram itu banyak sekali orang yang menawarkan jasa pelunasan pinjaman online dengan nominal yang kecil. Misalnya kita punya hutang 10 juta ditawarkan untuk dilunasi dengan 2 juta. Alasannya karena dia orang dalam dan bisa melunasi dengan nominal yang kecil. Itu bullshit, tidak benar ya teman. Itu cuma penipu yang ingin menggerogoti uang teman-teman. Jadi stop sekarang percaya kepada orang yang membuka jasa pelunasan, itu 100% penipu. Jika ada testimoni orang yang berhasil, itu biasanya bot dari mereka atau komentar-komentar akun cloningan dari mereka untuk memantapkan kita agar terjebak ke mereka. Jadi kita akan bingung pikirannya teman, karena kita sudah bingung nanti kita akan bisa membayar orang itu untuk melunasinya padahal dia cuma 100% penipu. Jadi kita tidak boleh yang namanya melakukan ini, itu harus teman-teman camkan, dan OJK juga menyarankan ini. Nah, untuk yang keenam adalah jangan pakai pinjol ilegal. Nah, kita tahu untuk masalah pinjaman online yang legal itu di OJK yang resmi cuma 97 pinjaman online, itu teman-teman bisa cek di webnya, di web resmi OJK itu ada teman. Jadi di luar itu tidak perlu dibayarkan sepeser pun karena itu pinjaman online yang ilegal dan itu sudah diburu negara, tidak resmi, tidak ada izin ya teman. Jadi kalau teman sudah pinjam di pinjaman online itu teman-teman baiknya cross check di web OJK tentang masalah pinjaman online yang teman-teman pinjam itu legal atau ilegal, itu wajib teman-teman cek terlebih dahulu. Nah, untuk yang terakhir adalah menjauhi informasi yang menyesatkan.
karena banyak sekali info yang beredar di luar sana kalau kita GP di atas 10 juta bisa dipenjara, bisa sita aset atau yang lainnya. Itu tidak benar sekali. Lebih baik teman-teman cari sumber berita yang valid dari okezone.com, dari detik.com atau yang lainnya yang jelas dari sumber-sumber yang terpercaya. Jangan sampai teman-teman terhasut untuk berita-berita yang tidak benar. Itu saran dari OJK yang perlu teman-teman perhatikan. Itu video singkat dari saya, bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.